Selamat pagi untuk Bapak, Kakak, Abang, dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 PSI akan menjelaskan hasil pengerjaan kami pada minggu ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dian Filia Matandang dengan NIM 12S19003 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Amarita dengan NIM 12S19023 dan teman Saya Kori Utahayan dengan NIM 12S19051 dan teman saya. Saya Santun Angelina Pasaribu dengan NIM 12S19060 dan rekan saya. Saya Kristi Paulina Xiongming dengan NIM 12S19061. Baiklah, di sini kami akan mulai memaparkan. Yang pertama itu data description-nya. Pada bagian ini akan menjelaskan data-data yang digunakan untuk pembangunan website pada SD Mutiara Bali G. Yang pertama, domain. Berikut merupakan tabel dari domain dan type definition-nya. Ada ID akun, password, ID admin, dan yang lainnya dari masing-masing kelas. Kemudian berikut merupakan IR diagram kami. Terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama yaitu akun, atributnya ID akun dan password. Yang kedua admin, atributnya terdiri dari ID admin dan password. Yang ketiga guru, atributnya terdiri dari NIP, nama guru, nama mata pelajaran, dan nomor telepon guru. Yang berikutnya siswa, atributnya yaitu NISN, nama siswa, alamat siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Kemudian dari calon siswa, atributnya yaitu nik anak, nama calon siswa, jenis kelamin, alamat, ukuran baju, agama, tempat tanggal lahir, jumlah saudara kandung, anak yatim piatu atau tidak, riwayat penyakit, transportasi, imunisasi, waktu tempuh ke sekolah, beserta data-data dari ibu dan ayah. Kemudian kelas berikutnya itu nilai, terdiri dari atributnya yaitu nama mata pelajaran, nilai, kategori nilai, kelas. Yang berikutnya absensi, atributnya yaitu ID absensi, NISN, nama siswa, dan kelas. Yang berikutnya jadwal, terdiri dari ID jadwal, NIP, nama mata pelajaran, tanggal masuk, jam mulai, jam selesai, dan kelas. Berikutnya itu pengumuman, atributnya itu dari nomor pengumuman dan isi pengumuman. Yang berikutnya ID komentar, yang berikutnya komentar terdiri dari ID komentar dan isi komentar. Yang berikutnya konseptual data model. Berikut merupakan konseptual data model dari proyek kami. Yang kemudian physical data model, berikut merupakan physical data model dari proyek kami. Tabel-tabel yang kami gunakan yaitu yang pertama tabel daftar aplikasi, daftar tabel aplikasi. Yang pertama nama tabelnya T akun, yang kedua dengan primary key ID akun, yang kedua T siswa dengan primary key NISN, yang ketiga T guru dengan primary key NIP, berikutnya calon siswa dengan primary key nik anak, kemudian nilai, absensi, jadwal, pengumuman, dan komentar. Berikut merupakan functional decomposition-nya yang terdiri dari registrasi, login, absensi, nilai, pengumuman, pendaftaran online, dan profil. Yang berikutnya ini merupakan bab 3, yaitu detail dari desain description-nya. Yang pertama yaitu tabel 3.1 tabel struktur. Yang pertama tabel T akun dengan namanya T akun, deskripsi isinya ID akun, username dan password, jenisnya tabel data induk, primary key-nya ID akun, dan detail description-nya relasi dengan T admin, T siswa, dan T guru. Yang berikut merupakan skripnya. Dan yang kedua yaitu tabel T admin dengan nama T admin, deskripsi isinya ID admin dan password, jenisnya tabel data induk, primary key-nya ID admin. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk tabel guru.
Di tabel guru terdapat identifikasi atau nama, deskripsi isi, jenis tabel data induk, dan kemudian primary key-nya adalah NIP. Berikut adalah tabel yang tersedia untuk tabel guru. Selanjutnya, untuk tabel siswa menggunakan identifikasi atau nama, kemudian deskripsinya, terdapat NISN, nama dan sebagainya, kemudian jenis atau tabel data induk, kemudian primary key untuk tabel siswa adalah NISN. Berikut adalah detail dari deskripsi tabel siswa. Kemudian yang berikutnya, tabel calon siswa. Tabel calon siswa terdapat identifikasi atau nama, deskripsi isi, terdiri dari nik anak, nama calon siswa, jenis kelamin, dan lainnya. Kemudian jenis untuk tabel data induknya, untuk primary key-nya nik anak. Berikut adalah detail deskripsinya. Kemudian tabel berikutnya, untuk tabel berikutnya adalah tabel nilai. Terdapat identifikasi atau nama, kemudian deskripsi, kemudian terdapat jenis juga, termasuk tabel referensi. Untuk primary key-nya tidak menggunakan primary key. Kemudian inilah untuk detail deskripsi dari tabel tersebut. Selanjutnya untuk tabel absensi, terdapat identifikasi nama, deskripsi isi, jenis tabel referensi, primary key-nya adalah ID absensi. Berikut adalah tampilan detail deskripsi dari absensi. Kemudian selanjutnya, tabel jadwal. Tabel jadwal terdiri dari nama, deskripsi, dan terdapat ID jadwal, NIP, dan sebagainya. Kemudian jenisnya itu tabel data induk, primary key-nya ID jadwal. Berikut adalah detail deskripsi dari tabel jadwal yang telah kami buat. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk tabel pengumuman dengan nama tabel yaitu T_pengumuman, deskripsi dari isi tabel yaitu nomor pengumuman dan isi pengumuman, jenisnya yaitu tabel data induk dengan primary key nomor pengumuman. Dengan detail deskripsi tabel dapat dilihat di layar. Selanjutnya, untuk tabel komentar dengan nama tabel yaitu T_komentar dengan deskripsi isi yaitu ID_komentar dan isi _komentar dengan jenis tabel data induk yaitu primary key ID komentar dengan detail deskripsi berikut. Dan untuk kemudian untuk detail functional deskripsinya yaitu yang pertama fungsi specification pengelolaan akun user untuk registrasi dengan nama yaitu fungsi pengelolaan akun user dengan deskripsi fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh admin untuk mendaftarkan akun user beserta data dari user. Jenis dari fungsi ini yaitu form tambah akun user, form edit data user, form view akun user terdaftar, dan form view profil akun user. Dengan detail inputnya itu yaitu T_admin dan outputnya itu adalah T_admin juga. Dengan screen layout-nya seperti pada layar. Kemudian next, query spesifikasinya tidak ada dengan field deskripsinya yaitu nama user, lalu user ID, alamat user, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, serta password. Spesifikasi objeknya ada 4 yaitu tambahkan user dengan jenis button, edit dengan button, nama dengan jenis teks, dan simpan dengan jenis button. Untuk error message-nya yaitu data pada tambah user ada yang kosong, maka akan muncul pesan error message, tidak boleh ada yang kosong, maka harus mengisi semua kolom. Dengan yang error message yang kedua yaitu duplicate ID. Akan muncul error message ID sudah pernah dibuat sebelumnya. Untuk algoritmanya dengan ID proses SDD proses 001 register dengan objek, kemudian final state-nya itu akan menghasilkan tabel T_akun yang telah ditambahkan satu record.
Untuk final state-nya yaitu menghasilkan tabel T akun yang akan telah ditambahkan dalam satu record. Dengan spesifikasi proses, cek apakah data yang dimasukkan sudah tersedia, dan if belum ada, tambahkan satu record pada tabel T akun. Else, jika sudah ada, tampilkan pesan kesalahan sesuai layar 001. Spesifikasi reportnya tidak ada. Fungsi yang kedua adalah fungsi edit data user dengan identifikasi atau nama, yaitu fungsi melakukan edit data user dengan deskripsi. Fungsi ini digunakan oleh user untuk mengedit data pribadi dengan jenis form edit data user, yaitu input spesifikasinya terhadap tabel T admin, T guru, T siswa, dan outputnya T admin, T guru, dan T siswa. Dengan detail screen layout edit data user pada tampilan berikut. Dengan field deskripsinya, yaitu nama user, role user, ID, alamat user, tempat tanggal lahir, jenis password, jenis kelamin, dan password. Dengan objek spesifikasinya ada button simpan, yaitu jika diklik maka data user pada yang sesuai dengan masing-masing tabel role akan diperbarui dalam sistem. Dengan error message, field pada data user ada yang kosong dan duplikat ID. Untuk algoritmanya yaitu dengan ID proses SDD proses 002, edit data user dengan objek yang terkait yaitu edit data diri, dan eventnya itu adalah klik. Dengan initial state-nya itu tabel T akun untuk masing-masing role user sudah dibuat strukturnya dan telah terdapat beberapa row. Dengan final state-nya itu memperbarui data diri user pada masing-masing tabel T akun. Kemudian spesifikasi report-nya tidak ada. Untuk fungsi spesifikasi pengelolaan data fasilitas dengan nama fungsi pengelolaan fasilitas dan dengan deskripsi, fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan oleh admin dengan jenis form input fasilitas. Detail input spesifikasinya itu adalah T admin dan output spesifikasinya adalah T underscore masyarakat. Dengan detail screen layout tambah data fasilitas tampilan berikut. Dengan field deskripsinya yaitu nama ruangan, deskripsi ruangan, dengan objek spesifikasinya yaitu button pilih file dan button simpan file. Dengan error message yaitu data pada form pengisian fasilitas ada yang kosong. Akan dilanjutkan dengan algoritmanya yaitu ID proses SDD proses 003, pengelolaan fasilitas dengan objek yang terkait adalah mengelola fasilitas dengan event klik. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah function specification pada pengelolaan galeri, di mana namanya adalah fungsi pengelolaan galeri dengan deskripsi isi sebagai berikut, dan jenisnya itu adalah form input galeri. Nah, untuk detail input specification-nya itu dari tabel admin, kemudian detail output specification-nya dari tabel masyarakat. Nah, kemudian berikut adalah detail dari layout-nya, dapat kita lihat pada gambar. Nah, kemudian ada field description-nya, yaitu dengan jenis kegiatan, dengan nama kegiatan, deskripsi kegiatan. Untuk tabel query, input, output dapat kita lihat pada tabel. Nah, kemudian untuk objek specification-nya itu spesifikasi objek dari atas di spesifikasi objek dari desain fungsi pengolahan galeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana ke bawah di. Nah, di mana di sini ada ID objek, pilih file, dan juga simpan file. Nah, kemudian untuk error message-nya yaitu akan ada keterangan data pada form pengisian fasilitas ada kosong. Nah, kemudian untuk algoritmanya dengan ID proses SDD proses 004 pengolahan galeri, kemudian dengan objek terkait mengelola galeri dengan event klik. Nah, untuk lebih jelasnya dapat lihat pada gambar. Next. Nah, kemudian untuk spesifikasi reportnya itu tidak ada. Nah, selanjutnya itu ada function specification tambah informasi sekolah dengan identifikasi atau nama itu fungsi pengelolaan informasi dengan deskripsi sebagai berikut. Dengan jenis yang pertama ada form input informasi.
program, form input, prestasi. Nah, kemudian untuk detail input specification-nya dan output specification-nya dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian berikut adalah detail screen layout tambah informasi dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya. Nah, untuk field description-nya itu di sini ada label, ada judul, deskripsi, jenis buku, dan juga nama program. Untuk deskripsi lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel. Nah, kemudian untuk object specification-nya di sini ada ID object, tambahkan user, edit, nama, dan simpan. Jenis dan keterangannya dapat kita lihat pada layar. Nah, kemudian untuk error message-nya nanti akan ada keterangan data pada form pengisian fasilitas kosong. Nah, untuk algoritmanya sendiri di sini ada SDD proses 005 tambah informasi sekolah dengan objek terkait mengelola informasi sekolah dan juga event klik. Nah, kemudian dapat kita lihat pada layar untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian untuk spesifikasi record-nya tidak ada. Nah, selanjutnya itu ada function specification membuat jadwal. Nah, dengan identifikasi nama fungsi tambah jadwal dengan deskripsi dan jenisnya dapat kita lihat pada layar. Detail input specification-nya itu dengan nama tabel admin, kemudian detail output-nya itu dari tabel siswa. Nah, untuk layout-nya dapat kita lihat pada layar. Nah, untuk field description-nya di sini ada label jam dan nama mata pelajaran, dan untuk lebih lanjutnya dapat kita lihat pada tabel. Nah, di sini ada object specification-nya di mana ID objeknya ada action dan juga simpan. Nah, untuk error message-nya itu akan ada keterangan data pada form pengisian fasilitas kosong. Dengan algoritma, dengan ID proses, itu SDD proses 006 membuat jadwal dengan objek terkait yaitu pengelolaan jadwal. Nah, kemudian di sini yang terakhir ada function specification mengakses semua informasi tentang sekolah, di mana identifikasi namanya itu mengakses web sekolah dengan deskripsi dan juga jenis dapat dilihat pada layar. Nah, kemudian untuk detail input specification-nya ada tabel admin, untuk output specification-nya itu ada tabel masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kristi. Nah, dapat dilihat bahwa detail screen layout beranda masyarakat, ada detail screen layout view fasilitas, kemudian ada juga detail screen layout view profil. Selanjutnya, ada view layout galeri, ada view layout informasi, dan tidak ada spesifikasi report. Selanjutnya ada fungsi spesifikasi login, di mana deskripsi ini dilakukan oleh admin, guru, siswa, dan siswa sekolah untuk dapat menggunakan fungsi website. Detail input dan output spesifikasinya dilakukan oleh tabel admin, tabel siswa, dan tabel guru. Selanjutnya berikut detail screen layout login. Selanjutnya. Nah, di sini ada field description, username, dan password, di mana fieldnya itu nama pengguna dan kata sandi pengguna. Selanjutnya di objek spesifikasinya terdapat button login, di mana jika diklik menampilkan halaman utama website. Error message-nya yaitu apabila field username password belum terdaftar dalam sistem, maka akan muncul username dan password tidak ditemukan. Dan apabila field username dan password tidak sesuai dengan data yang telah terdaftar dalam sistem, maka akan muncul error message username dan password Anda salah. Algoritmanya dapat dilihat dalam layar, di mana ID prosesnya terdapat SDD proses 007 login. Selanjutnya di spesifikasi reportnya tidak ada. Yang ketiga, titik 3, yaitu physical file, di mana di komposisi physical file pengembangan sistem ini menggunakan Java Spring Framework studi kasus sistem informasi SD Mutiara Bali G, di mana nama direktorinya com.rspcontroller, siswa controller.java, lalu ada com.rspcontroller, guru controller.java. Selanjutnya ada masyarakat controller, di mana fungsi ini untuk masyarakat yang tidak memiliki akun. Admin controller, yaitu create account admin, di mana digunakan untuk admin agar dapat mengelola akun. Yang keempat ada traceability, di mana bab ini dijelaskan untuk penyimpanan data yang digunakan pada sistem
dan keterkaitannya, yaitu datanya dapat dilihat dari tabel berikut. Adapun requirements-nya juga dapat dilihat sebagai berikut.